Salam, saya Nika Nusmini Kristianti, NIM 202-19-011, akan mempresentasikan mengenai dasar analisis unit elemen metode pada peristiwa perpindahan panas. Jadi, presentasi ini adalah untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu studi mandiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai model matematika. Di sini saya akan membahas mengenai PDP dan syarat batas dan syarat awalnya. Nah, jadi di sini tuh ada fenomena fisika di mana terdapat keberlakuan hukum-hukum fisika, teori, konsep fisika. Nah, yang secara eksperimental juga sudah diuji juga. Kemudian dari eksperimen tersebut kita mengamati fenomena, kemudian didapati ada beberapa parameter fisik di eksperimen ini, termasuk juga ada syarat batas dan keadaan awalnya. Nah, kemudian kumpulan parameter fisik tersebut diformulasikan, dan formulasinya ini berupa persamaan diferensial parsial. Nah, kenapa sih menggunakan PDP? Jadi, PDP ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan interaksi sistem yang kompleks dan membuat prediksi. Langsung saja saya akan membahas persamaan konduksi panas. Secara umum, persamaan konduksi panas ini disebut dengan persamaan difusi. Nah, yang kita bahas kali ini adalah persamaan dalam satu dimensi, ini persamaannya, dan ini adalah keterangannya. Nah, nanti solusi dari persamaan ini adalah suhu yang fungsi jarak dan waktu. Nah, di sini tuh dari persamaan tadi itu ada terdapat nilai awal dan nilai batas. Di sini untuk nilai awalnya itu kasus parabolik. Jadi di sini tuh ada 3 syarat ya. Ini syarat pertama itu dia bergantung perilaku bergantung waktu, dan syarat kedua dan ketiga ini disipasi. Nah, jadi syarat pertama ini bergantung waktu, dan kedua ketiga ini solusi secara lateral tanpa disipasi apapun. Sementara yang ini nilai batas eliptik dan hiperbolik. Kalau untuk eliptik sendiri itu untuk terkait dengan masalah kestabilan kondisi gitu ya. Kondisi stabilnya seperti apa? Nah, di sini berlaku dua persamaan, persamaan Laplace sama Poisson. Nah, persamaan ini tidak melibatkan penurunan waktu, sehingga solusinya itu nanti akan benar-benar bergantung syarat batas dan sumber apapun jika ada. Kemudian selanjutnya di sini syarat keadaannya batasannya itu bisa menggunakan 4 syarat batas alternatifnya, Dirichlet, Newman, Robin, dan syarat batas periodik. Tapi yang akan nanti kita pakai adalah yang Dirichlet. Nanti kenapa sih butuh syarat batas dan kondisi awal? Sebab kalau tidak ada, nanti solusi PDP-nya itu tidak unik gitu ya. Nah, kemudian di sini contohnya persamaan ini. Nanti yang ini tuh turunan kedua ruang. Jadi ini tuh membutuhkan syarat batas yang spesifik di setiap ujung domain, dan yang ini juga suhu terhadap waktu. Kita langsung saja membahas. Nanti yang kita pakai adalah metode elemen hingga. Nah, metode elemen hingga ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk analisis numerik kontinum. Biasanya untuk menyelesaikan masalah struktur dan non-struktur. Nah, untuk yang kita gunakan di sini, yang ingin kita selesaikan adalah masalah non-struktur, yaitu perpindahan panas. Konsep dasarnya jadi gini, ada struktur yang ingin kita pecahkan, suatu benda yang kompleks gitu, ingin kita pecahkan masalahnya. Nanti domain permasalahannya itu dibagi dua, spasial dan domain waktu. Nah, FEM ini untuk menyelesaikan masalah domain spasial. Nah, kemudian domain spasialnya ini nanti dibagi ke dalam subdomain yang lebih kecil. Dan nanti subdomain yang lebih kecil ini, elemen-elemen kecil ini dicari solusinya. Kemudian setelah didapatkan solusinya, seluruh elemen kecil ini dijumlahkan, solusi seluruh elemen kecil dijumlahkan. Nah, hasil penjumlahannya itu merupakan solusi total dari elemen kecil yang digabungkan. Kemudian untuk penyelesaian masalah domain waktunya nanti akan diselesaikan dengan menggunakan FDM. Seperti itu konsep dasar dari metode elemen hingga. Nanti tipe elemen pada metode elemen hingga ini ada 4 jenis. 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, dan aksis simetri. Nanti yang kita gunakan adalah yang 1 dimensi. Kita menggunakan elemen garis lurus. Misalnya berada pada suhu X. Jadi nanti kita akan apa ya? Jadi ini elemennya ini tersusun atas 2 titik di kedua ujung. Nah, nanti mesh ini digunakan di metode elemen hingga. Jadi mesh itu merupakan elemen-elemen sederhana yang dibagi dari elemen yang kompleks yang tadinya utuh terus dipecah-pecah menjadi elemen sederhana. Nah, elemen yang sudah dipecah itu namanya mesh. Kemudian proses pembagian elemennya itu disebut meshing. Nanti jenisnya ini ada 2, ada mesh yang bentuknya segitiga, ada yang segi 4.
kemudian strukturnya juga ada yang teratur dan tidak teratur, bisa dilihat di gambar. Kemudian semakin banyak titik dan garis, itu nanti errornya akan semakin kecil. Tapi konsekuensinya adalah untuk prosesingnya itu membutuhkan waktu yang lama untuk menghitung solusi dari masing-masing elemennya. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses meshing. Jadi yang pertama conforming, jadi nggak boleh ada yang memotong. Nah seperti ini memotong. Ini juga memotong yang ini dengan ini gitu ya. Kemudian garis domain itu harus terhubung dengan garis yang lainnya. Dan yang terakhir itu rentang sudutnya 45 sampai 90 derajat. Nah, masalahnya yang ini tuh tidak 45 sampai 90 derajat yang ini. Sehingga ini tidak sesuai karena bentuknya jarum. Lanjut lagi. Nah, ini adalah governing partial differential equation. Ini yang digunakan nanti untuk selanjutnya. Ini syarat batas dan ini syarat awalnya, ini keterangannya. Kemudian diskretisasi domain. Jadi apa yang dilakukan di kegiatan diskretisasi domain ini adalah untuk mengaproksimasikan dan menginterpolasikan variabel kontinu suhu, fungsi ruang dan waktu dalam persamaan penuntun atau government equation yang asli dengan syarat variabel nodal TI. Kemudian ada juga NI. Ini sebagai fungsi trial atau fungsi bentuk. Jadi nanti itu ini ada dua titik seperti ini, kemudian menggunakan fungsi bentuk aproksimasi variabel kontinu ini, ya, fungsi bentuk NI ya, kita sebut NI. Kemudian ini adalah aproksimasi variabel kontinunya, karena kita hanya menggunakan dua titik kan linear tadi, satu dimensi, maka bentuk eksplisitnya seperti ini, dinyatakan dalam notasi matriks seperti ini. Nah nanti fungsi bentuk ini untuk N1 dan N2-nya itu menggunakan polinomial dengan order rendah, kayak gitu ya. Nah, jadi kita ngambil N1 dan N2 saja. N1-nya itu 1 per min X per L, dan N2-nya itu X per L. Dengan X-nya ini adalah variabel spasial. Kemudian L-nya itu adalah panjang elemen. Nah, fungsi bentuk aproksimasi. Tadi ini properti pentingnya adalah sebagai berikut. Jadi kalau misalnya N1 pada node 1 yang di sini itu adalah 1, maka di sisi lainnya N1-nya akan 0. Begitu juga sebaliknya untuk yang N2. Jadi kalau N2 di node 1 itu 0, maka yang N2 di node 2 itu bakal 1. Jadi nanti itu N1 tambah N2 itu hasilnya adalah 1. Nah, kemudian yang ini nih hasil apa ya namanya? Fungsi-fungsi yang menghubungkan ini, node-node yang berdekatan dengan sebuah elemen tunggal ini didefinisikan secara lokal ya. Nanti solusi aproksimasinya nanti didefinisikan sebagai berikut. Kemudian disubstitusikan ke governing PDP ini hasilnya dengan R-nya itu adalah residual ya. Jadi dia errornya adalah R, dinyatakan dengan R. Kalau misalnya si fungsi trialnya itu merupakan solusi eksak, berarti si residualnya itu 0. Kemudian ada meminimisasi. Langkah selanjutnya meminimisasi residual. Jadi tadi sudah kita dapatkan ini. Nah, supaya semakin teliti, itu errornya semakin berkurang, itu kita harus mengalihkan dengan sesuatu persamaan ini tuh. Nah, dikalikannya itu dengan satu set fungsi pembobotan masing-masing secara bergantian. Nah, fungsinya adalah sebagai berikut, dengan Rx-nya itu residualnya, kemudian W-nya itu adalah pembobotannya W. Dan T1-nya adalah koefisien yang dicarinya. Kemudian, nah ini kita menggunakan frame Galerkin, jadi persamaannya ini kayak tadi. Fungsi bentuk tadi itu adalah Galerkin. Nah yang ini frame Galerkin kayak gitu persamaannya. Kemudian fungsi terbobot W identik dengan fungsi N adalah sebagai berikut ini. Kemudian saya turunkan seperti ini, dari sini menjadi ini. Nah, ini nanti dikelompokkan antara yang N1 semua dengan N1 menjadi persamaan yang pertama ini, dan yang kedua menjadi N2. Yang N2 yang kedua ini N2 semua. Nah, kemudian ini adalah poin-poin penting untuk mendapatkan persamaan ya. Jadi yang pertama itu nanti yang kita cari itu apa? T1 dan T2. Kemudian di sini ada 3 syarat persamaan, yang ini 1, 2, 3. Ini secara langsung didapat dari yang ini gitu ya. Kemudian M-nya itu tidak bergantung waktu, sehingga nanti ketika dioperasikan si M-nya ini bisa dikeluarkan dari yang ini nih, diferensial ini gitu. Nah, terus selanjutnya yang T1 dan T2-nya itu juga tidak bergantung X, sehingga T1 dan T2-nya itu boleh dikeluarkan dari integrasi, karena dia berupa konstanta, dianggap konstanta. Kemudian nanti fungsi bentuknya itu nanti kalau ada sehingga turunan keduanya, fungsi bentuknya itu linear, jadi turunan keduanya itu habis gitu. Kemudian, nah bentuk umum dari yang tadi, dua persamaan yang sudah kita dapatkan adalah sebagai berikut. Ini adalah bentuk umumnya. Seperti itu. Kemudian tadi syarat batas yang dipakainya itu adalah kondisi di Dirichlet. Jadi seperti ini. Kemudian dinyatakan dalam bentuk notasi matriksnya
sebagai berikut. Next, jadi nanti didefinisikan mm itu ini, kemudian Km adalah ini, dan F-nya ini. Dengan P-nya itu T1, T2. Nah, untuk yang ini, mm-nya itu sendiri nanti integral dari n1 kali n2 dx. Nah, n1-nya tadi yang dari dua polinomial tadi, n1-nya itu sama dengan 1 dikurangi x per L, dengan n2-nya itu x per L, ini dikalikan, nanti diintegrasikan sehingga mendapatkan seperti ini. Untuk km-nya sendiri, kan di sini tuh ada turunan ddx, x dari n2 ya, n1, n2 gitu ya. Oh, n2, n2 gitu ya. Kalau ini km-nya 22 gitu. Nah, nanti kita turunkan dulu x dari n2, ini kan n2 ya. Jika diturunkan, maka hasilnya adalah 1 per L, sehingga ini 1 per L dikalikan 1 per L, maka hasil integrasinya adalah kappa per L. Ya, baik, saya akan menjelaskan mengenai diskretisasi waktu. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa si syarat untuk syarat 1 itu yang pertama itu yang spasialnya, bagian yang spasialnya itu dijalankan dengan menggunakan FEM. Sementara untuk waktu sendiri itu diolahnya dengan menggunakan FDM atau metode elemen diferensial. Jadi nanti seperti ini, jadi ada mm, kemudian ini suhu setelah, kemudian dikurangi dengan suhu sebelumnya. Jadi n+1 dan n pangkat ini menggambarkan level waktu, bukan menggambarkan pangkatnya. Dibagi dengan selang waktu ditambah km, dikalikan t setelahnya sama dengan f gitu ya. Lanjut lagi, persamaan yang tadi itu disusun menjadi seperti ini, dikelompokkan antara yang t yang waktu yang setelah dengan waktu yang sebelum itu dikelompokkan, dipisahkan dari luas kanan dan kirinya, kemudian sederhananya seperti ini, dimana si L-nya itu nanti didefinisikan ini dari yang persamaan sebelumnya, dengan L dan N-nya itu sebenarnya merupakan matriks kekakuan atau stiffness yang muncul di luas kiri dan kanan. Nah, jadi kalau totalnya itu dinyatakan dengan L, nanti dimana T n+1 itu merupakan vektor yang kita cari atau yang ditanyakannya diketahui, yang tidak diketahuinya. Kemudian ada assembly di sini, kita mulai membuat matriks untuk dimodelkan gitu ya. Sistem persamaan syarat keadaan awal dan syarat batasnya diketahui, tapi sebenarnya solusinya itu belum akurat. Jadi kita harus membagi lagi ke domain spasial ke dalam menerus elemen-elemen hingga. Jadi ini nih tadinya kan cuma di 2 titik ya, sekarang ditambahin ada 1, 2, 3 node, dan jadi sehingga elemennya itu jadi ada 4 kayak gitu. Nah, jadi jumlah node itu sama dengan jumlah elemen ditambah 1 kayak gitu ya. Di sini jadi ini global node numbers gitu ya. Ini dari 0 sampai LX. Nanti untuk mengilustrasikan si prosedurnya, kita anggap si mesh itu adalah 4 elemen identik seperti ini. Nah, jadi dia itu mesh satu dimensi ini terdiri atas 4 yang elemen 2 node kayak gitu. Satu dimensi kayak dinyatakan seperti ini. Kemudian nanti assembly dari sistem global didapatkan dengan menjumlahkan node demi node persamaan matriks seperti ini. Kemudian, nah, jadi menggunakan notasi matriks yang ini, persamaan ini dengan simbol tilde-nya itu maknanya adalah dia vektor dan matriks vektor. Jadi nanti kondisi yang non zero itu di diagonal utama, ini disebut dominansi diagonal. Nah, syarat kondisi awal dan syarat batas ini tadi fungsi fungsi yang awal tadi kita bahas, yang Fem Galerkin juga, ini dasarnya dia tuh mengandung orde pertama terhadap waktu, jadi membutuhkan distribusi temperatur melintasi seluruh ruang model, sehingga lebih mudah dinyatakan dengan persamaan ini. Kemudian TI-nya itu merupakan sebuah vektor yang mengandung temperatur awal seluruh node pada mesh. Nanti kita pakainya tadi syarat Dirichlet, di mana X-nya itu dari 0 sampai L kayak gitu. Jadi ini fungsinya untuk mengetahui nilai TBL dan TBN, dan waktunya itu konstan jalannya. Jadi pendekatan ini yang didapatkan adalah membentuk persamaan sistem global yang tanpa batas. Memodifikasi persamaan ini mendapatkan nilai batas yang tepat. Nah, jadi langkahnya untuk mendapatkan solusi vektor global jadi gini, garis ke 1 dan 5 dinolkan, kemudian angka satunya diletakkan di sini, kemudian pasang masukan pertamanya itu yang B tilde ini, sehingga persamaannya menjadi seperti ini, dan hasilnya ini.
Jadi simpulannya FEM ini merupakan sebuah metode atau cara matematika yang berguna untuk menganalisis sistem interaksi kompleks dan membuat prediksi. Model matematika yang dipakai di FEM itu adalah PDP, disusun berdasarkan parameter fisis dari fenomena nyata, kemudian berlaku syarat batas dan awal tertentu. Di sini juga ada 3 dasar ide dari FEM. Yang pertama diskretisasi, yang kedua interpolasi, dan yang ketiga minimisasi residu. Nah, referensi utama yang saya gunakan adalah ini, bukunya Guy Simpson, Practical Finite Element Modeling in Earth Science Using MATLAB. Kemudian ini adalah referensi tambahannya. Sekian dari saya, ini